Mitra bisnis, masih ramai pro dan kontra mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR. Salah satunya adalah tentang pasal pelarangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Tidak hanya itu, para konten kreator di platform penyiaran digital seperti di YouTube, TikTok, IG, dan lainnya wajib melakukan verifikasi kontennya ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat budaya dan komunikasi digital, Firman Kurniawan. Pak Firman, bagaimana komentarnya mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran ini? Ya, dari investigasi dulu, sebetulnya kalau kita ngomong jurnalisme, inti dari jurnalisme adalah investigasi. Jadi memang selain dari fungsi pemberitaan juga, jurnalisme ini kan kalau dilihat dari fungsinya memiliki fungsi pengawasan, fungsi informasi, fungsi hiburan, kemudian fungsi pewarisan nilai-nilai pada masyarakat. Nah, di dalam fungsi pengawasan itu seringkali tidak bisa dihindarkan adanya investigasi. Hal-hal yang mungkin tidak seluruhnya transparan, itu seringkali dibuka oleh media, dilakukan penelusuran, kemudian diungkapkan dan disampaikan lewat media. Sehingga ketika itu dilarang kan artinya sebagian fungsi dari media ini menjadi hilang. Dan kemudian apa menariknya media ini tanpa fungsi investigasi tersebut. Nah, bahwa di dalam proses investigasi katakanlah misalnya bukan hanya yang menyangkut politik, tetapi juga masalah kriminal, kemudian masalah kejahatan perdata dan sebagainya. Kadang-kadang perangkat media ini tidak mempunyai alat yang cukup dan kadang-kadang investigasinya menjadi tidak tepat. Itu kan bisa diajukan misalnya keberatannya kepada Dewan Pers dan sebagainya, tetapi tidak dengan cara dilarang. Seperti itu, Mas. Lalu bagaimana dengan kewajiban konten kreator untuk melakukan verifikasi tayangannya ke KPI? Nah, sebetulnya keberadaan KPI kalau lihat undang-undang penyiaran yang lama, itu keberadaannya kan untuk mengawasi konten-konten yang menggunakan frekuensi publik seperti televisi, radio, dan sebagainya, itu agar tidak merugikan kepentingan publik, itu dan dialokasikan memang benar-benar untuk kepentingan publik, maka relevan untuk didirikan Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, kalau kita melihat media sosial, tadi Instagram, TikTok, dan sebagainya, itu kan bukan frekuensi publik yang digunakan. Dan kemudian kalau kita melihat dalam perkembangan hari ini, semua manusia pengguna akun media sosial itu adalah content creator, maka semua aktivitas bermedia sosial itu harus sepengetahuan KPI ini tidak mungkin. Tidak mungkin mampu dilakukan oleh KPI, tidak punya perangkatnya, tidak punya mekanismenya, dan kemudian juga apa yang harus diawasi. Kalau kita melihat dalam perkembangannya kan media sosial hari ini ekstensi dari kehidupan analog manusia untuk berkomunikasi, untuk mengekspresikan diri, untuk menunjukkan aktivitas, semua kita gunakan media sosial. Artinya sebetulnya semua aktivitas manusia itu sebagian besarnya hari ini sudah berpindah ke media sosial. Nah, kalau itu harus seluruhnya dianggap sebagai sesuatu yang diawasi, itu kan sebetulnya sama dengan mengawasi kehidupan manusia. Nah, sebetulnya dalam hal urusan mengawasi kehidupan manusia itu kan sudah ada lembaganya, lembaga kepolisian, supaya manusia dalam berekspresi, mungkin di dalam melakukan tindakannya tidak melanggar hukum dan sebagainya. Nah, itu sudah ada lembaga-lembaganya. Nah, di dalam hal apa perlu adanya lembaga khusus atau menambahkan peran pada KPI untuk mengawasi aktivitas manusia tersebut. Seperti itu, Mas. Demikian pengamat budaya dan komunikasi digital, Firman Kurniawan. Saya, Anto Wijaya.